Perkenalkan, nama saya Putri Anastasia Mungkur dengan NIM 71 2021 308. Di sini saya akan menjelaskan materi kami tentang penemuan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang dalam kejatuhan, yaitu di bagian bab 1, yaitu pendahuluan. Setiap kita pasti memiliki keinginan untuk mengetahui yang benar dari yang salah, mengetahui tujuan akhir kehidupan kita, mengetahui bagaimana kita dapat berkontribusi secara berarti dengan karunia dan kemampuan kita. Puncaknya, kita ingin tahu bahwa kita memiliki Allah. Untuk mengerti aspek kehidupan Kristen tersebut, kita perlu menganggap kehidupan rohani sebagai penemuan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang dalam kejatuhan. Untuk menjernihkan pemikiran kita, 3 tokoh legendaris akan memimpin kita, yaitu Thomas Aquinas, Martin Luther, dan John Calvin. Selama 200 tahun sebelum abad 13, setelah menyaksikan kecemaran bagi gereja dan bertambahnya sikap meremehkan dari masyarakat saat itu. Namun pada abad ke-13, berbagai perubahan akan pendekatan dengan Allah mulai bermunculan, seperti mendapat Prancis dari Asisi yang menganjurkan hak untuk melayani secara bebas. Ada 5 perkembangan penting yang ada di bahan bacaan, yaitu yang pertama, meningkatnya pengetahuan Alkitab. Yang kedua yaitu menyaksikan kebangkitan teologi spiritual. Ketiga yaitu munculnya para perempuan yang mengajar dan menganjurkan persekutuan dengan Allah dalam gereja. Yang keempat yaitu pengubahan tentang tujuan pembentukan kerohanian. Kelima yaitu tumbuhnya perhatian dalam pendidikan dan pembinaan publik secara umum. Semua perkembangan ini berkontribusi pada penyemaian benih-benih pembaruan dan perubahan yang sedang bermekaran di seluruh Eropa. Bersama kelima perkembangan ini mencerminkan pergeseran besar yang mengubah gereja. Namun banyak orang yang mengembangkan pengertian mereka sendiri tentang Allah. Otoritas gereja mulai bergeser dari institusi ke perseorangan, suatu pergeseran yang akan memuncak dalam reformasi Protestan. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada kelompok kami, yaitu tanggapan ketiga legendaris tadi mengenai materi penemuan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang dalam kejatuhan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang Thomas Aquinas, yaitu belajar mengasihi dan mengenal Allah lebih penuh. Pengetahuan bahwa Allah adalah dalam kita secara umum dan keadaan kacau tertanam dalam kodrat kita manusia, yaitu menurut Summa Theologia. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog dari Italia yang paling berpengaruh pada ratusan tahun pertengahan. Aquinas lahir di Roccasecca dekat Napoli, Italia. Kedua orang tuanya adalah Katolik Kristen yang saleh. Aquinas terpikat oleh karya Agustinus dan Aristoteles. Aristoteles memberikan suatu rubrik dasar untuk Aquinas menstruktur seluruh pemikirannya. Menurut Aquinas, segala sesuatu dalam kehidupan adalah gerak maju dari keadaan berpotensi ke keadaan aktual. Hanya satu jalan yang akan memimpin kita ke keadaan akhir aktual, dan penting sekali bahwa kita menemukan jalannya yang benar. Sasaran puncak Aquinas. Aquinas membuat dengan tepat dan rinci tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memimpin kepada tujuan akhir puncak kita. Karena yang kodrati menuju yang adikodrati, yang sementara ke yang kekal, dan kodrat disempurnakan oleh anugerah. Kita harus mengerti sasaran akhir dalam hidup.
dan kemudian menetapkan bagaimana kita mencapai sasaran itu. Demikianlah pendapat Aquinas tentang bagaimana kita dapat mencapai maksud akhir kita diciptakan. Akibat-akibat kejatuhan. Sebelum kejatuhan, tegas Aquinas, Adam dan Hawa hidup dalam persekutuan sempurna dengan Allah. Tidak ada gangguan apapun pada kasih dan komunikasi mereka dengannya. Namun sayangnya, dosa mengacaukan segala kesempurnaan itu. Akan tetapi, kita masih memiliki kepekaan akan Allah melalui kerinduan kita untuk bahagia. Tetapi seringkali perjalanan ini melibatkan beberapa salah langkah, yaitu ketika gairah kita melebihi pemikiran sehingga mengacaukan pertimbangan kita. Masalah ini yang mewabahi kita sejak kejatuhan, ketika Adam dan Hawa mengizinkan hasrat mereka menguasai pemikiran. Mereka memutuskan rangkaian peristiwa yang tidak dapat dibentuk. Ketika Adam dan Hawa mengacaukan aturan tersebut, maka menyebabkan kita kehilangan kepekaan akan Allah. Namun begitu, kita masih memiliki kapasitas manusiawi di dalam diri kita, khususnya akal budi yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan lainnya, yang dapat kita gunakan untuk mencari hal terbaik untuk kita hidupi. Pengetahuan alami dan pengetahuan rohani. Dengan kesadaran dari akal budi, kita dapat bergerak dari pengetahuan potensial yang terdapat di dalam kita ke pengetahuan yang aktual yang hanya dicapai oleh sedikit orang. Untuk itu dibutuhkan suatu proses yang panjang dan berat, yang penuh dengan perangkap dan kekeliruan. Tetapi untuk mereka yang berusaha dan menemukan pengetahuan akan Allah yang hilang dalam kejatuhan, tersedia pahala yang mulia. Tindakan primer dan Aquinas. Agama adalah kebajikan moral tertinggi yang terletak di antara kebajikan utama dan kebajikan teologis. Agama dan pelaksanaannya menjadi jembatan yang menghubungkan semua aspek kepribadian manusia kita. Disinilah tindakan agama batin dan lahiriah bertemu. Tindakan agama secara batiniah adalah ibadah dan doa, sedangkan tindakan agama secara lahiriah terjadi dari stimulasi yang menghasilkan dampak yang tepat. Aquinas menegaskan bahwa ibadah yang merupakan tindakan agama yang pertama dan penting harus ada dalam semua tindakan agama. Jika tidak, maka tindakan agama tersebut bukan suatu tindakan agama sejati, tetapi semacam kepompong kosong dan ungkapan sia-sia. Dalam pemikiran Aquinas, ada penyebab tambahan dan penyebab hakiki dari agama, yaitu adalah kontemplasi yang merupakan hasil dari keinginan kita untuk menemukan Allah dan disiplin kita mencari Dia. Kehidupan kontemplatif kita perlu mengandung unsur intelek maupun infeksi. Kebajikan-kebajikan moral tidak hanya menyangkut kehidupan kontemplatif, tetapi meletakkan fondasi yang memungkinkan terjadinya kehidupan kontemplasi. Kehidupan kontemplatif menolong kita mengatur pencapaian kita akan Allah. Kontemplasi juga menolong kita mengerti betapa tidak memadai kita dan dengan demikian membangkitkan kepekaan yang sungguh akan kebutuhan kita pada Allah. Kontemplasi mendorong kita menghargai pribadi dan karya Yesus Kristus. Kesalahan yang mengalahkan usaha doa. Thomas membahas 3 kesalahan yang umum
dibuat orang ketika mereka berdoa, yaitu pertama, mempercayai bahwa dunia ini berjalan secara mandiri dari Allah. Kedua, mempercayai bahwa segala sesuatu telah ditetapkan. Ketiga, mempercayai bahwa Allah berubah-ubah pikiran. Melalui doa kita memilih peran yang akan kita mainkan sebagai agen-agen sekunder dalam tujuan-tujuan primer Allah. Doa bukanlah hanya sekedar mengucapkan syukur kepadanya, melainkan doa adalah usaha kita secara aktif dengan penuh niat untuk mengerti apa yang Allah lakukan dan bagaimana kita berperan serta dengannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosef Wijaya Parlianti Nambunan, NIM 71 2021 030. Saya akan menjelaskan tentang perjalanan Martin Luther. Martin Luther percaya bahwa kejatuhan Adam dan Hawa telah mengubah kita secara mendasar. Tetapi responnya terhadap perubahan-perubahan itu sama sekali berbeda. Jika autobiografi dari Aquinas relevan untuk kita memahami tulisan-tulisannya, maka hampir semua hal tentang kehidupan Luther perlu untuk tidak memahami, kita pahami. Termasuk tentang kasih dan pengalamannya akan Allah. Hanya sedikit tokoh dalam sejarah yang berwarna-warni, yaitu seperti Martin Luther. Martin Luther dilahirkan pada tanggal 10 November 1483 di sebuah kota Bavaria kecil di negara Jerman modern. Luther dibesarkan dalam lingkungan religius yang ketat dan keras. Ayahnya yang tidak begitu akrab dengannya digabung dengan sifat religius dari ibunya, mengungkapkan pandangan dan pendekatan Luther tentang kehidupan sejak dini. Yang utama Luther adalah bahwa orang membuang dampak mencekik skolastitisme Katolik untuk tangganya. Pendekatan skolastik tentang kehidupan dengan Allah membedakukan kekakuan dan formalitas filsafat serta usaha yang memadai untuk membangun sebuah jalan ke surga. Dalam pertimbangan Luther, yang hilang dalam kejatuhan Adam dan Hawa adalah kapasitas untuk merespon secara kodrat kepada Allah dalam kasih. Sebaliknya, dari memahami keselamatan-keselamatan dengan jalan mendaki kasih manusiawi ke kasih-kasih murni Allah. Luther melihat Allah yang turun untuk menerapkan dan memimpin kita. Kita tidak menemukan kasih kita akan Allah bertambah-tambah. Kita mengalami kasih Allah secara penuh melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dampak langsung dan bukti kasih Allah adalah bahwa kita siap untuk membalas sesama kita. Mengasihi Allah dan sesama merupakan dua sisi dari pengalaman penebusan kita. Kita tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain. Luther akhirnya menemukan pemuas kerinduannya ketika ia tersandung pada pesan inti Injil. Pengertian tentang anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma melebihi semua usaha manusia, inilah yang Luther untuk menikmati, yaitu obat keabadian. Luther yang percaya bahwa para pemikir sebelumnya seperti Dionysius dan Bernard telah memberikan tekanan terlalu besar pada inisiatif manusia, menegaskan bahwa keutamaan perjumpaan kita tentang Allah. Dampak langsung dan bukti kasih Allah adalah bahwa kita siap untuk membalas sesama kita. Mengasihi Allah dan sesama merupakan dua sisi dari pengalaman penebusan kita. Kita tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain. Pengertian tentang anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma melebihi semua usaha manusia, inilah yang Luther gunakan untuk menikmati obat keabadian. Luther yang percaya bahwa para pemikir sebelumnya seperti Dionysius dan Bernard telah memberikan tekanan terlalu besar pada inisiatif manusia, menegaskan bahwa keutamaan perjumpaan kita dengan Allah. Hakikat iman menurut Luther akhirnya mengatakan bahwa Allah tersembunyi adanya. Sebagai akibat kita hanya dapat mengenal Dia melalui iman. Maksudnya bukan berdasarkan atas pengalaman pribadi atau ciptaan, tetapi di atas kuncian total pada kehendak Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab dan diteguhkan oleh sakramen.
Kunci untuk iman bagi Luther adalah suatu unfitting atau suatu skenario film dalam ketidakberdayaan. Hanya jika kita memasuki keadaan, kita akan menyadari kebergantungan mutlak kita akan Allah dan kemudian merespon Dia dalam tindakan iman yang benar. Respon iman ini mengaktifkan struktur keselamatan dari Allah. Iman menciptakan kesalehan, iman mengusir dosa, menghasilkan kekuatan, mencerahkan kebutaan rohani, iman melindungi dari pelanggaran, kesalahan moral, dan memperdaya orang percaya untuk melakukan perbuatan benar-benar menggenapi perintah Allah. Iman menyatakan tujuan pembentukan rohani. Iman juga membentuk kehidupan batin kita sebagai orang Kristen dan mengukir kita ke dalam gambar Kristus. Skandal salib menurut Luther. Ada cukup bukti untuk mereka yang ingin percaya pada Allah dan cukup misteri untuk mereka yang ingin berpaling. Tetapi Allah dengan jelas membuat dirinya diketahui melalui Alkitab, melalui semua agama dunia yang mencerminkan kerinduan akan Allah. Dan penulis klasik seperti yang dikutip Paulus dalam Kisah Rasul 17. Kita membawa dalam diri suatu gagasan tentang Allah. Inilah gagasan Luther tentang pengetahuan akan Allah yang harus kita temukan sebagai akibat dari kejatuhan. Kita memiliki pengetahuan akan Allah, baik yang superficial maupun yang sebenarnya. Pengetahuan superficial ada untuk setiap orang yang didapatkan melalui pikiran. Pengetahuan superficial ada untuk setiap orang dan didapatkan melalui pikiran. Pengetahuan yang hidup akan Allah datang hanya dengan membuktikan roh dalam pernyataan Alkitab. Pembahasan ini didukung oleh ketidaksukaan Luther terhadap teologi skolastik. Luther menyatakan bahwa spekulasi dan skolastik tentang Allah hanyalah pemikiran manusia yang berusaha dengan kemampuan sendiri membangun kubu kepercayaan tanpa suatu keharusan adanya iman. Tetapi pendirian ini menolak cara Allah datang kepadanya melalui indera, sehingga kita mengenali dan menerima. Dia akan memberikan pengetahuan kita lebih dalam melalui iman dalam fake Kristus. Keseluruhannya karya Luther memuncak dengan tekanan yang dalam dan kontribusi yang orisinal, yaitu teologi salib. Untuk Luther, teologi sejati satu-satunya pendekatan terandal untuk berolah pengetahuan tentang Allah. Hanya terdapat dalam salib. Untuknya tidak ada pernyataan Allah yang langsung tanpa diantarai. Sebenarnya Luther mengatakan bahwa kita tidak dapat melihat Allah secara muka dengan muka. Kita hanya bisa melihat Allah dari belakang saja. Sebagai hasilnya, melalui salib kita tiba-tiba memahami pengertian bahwa kemungkinan adalah untuk mengetahui apapun tentang Allah lepas dari yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Karena Allah telah dinyatakan melalui salib. Pada awalnya kita mengenali Dia sebagai Allah. Salib membuyarkan keyakinan bahwa kita dapat mengetahui apapun tentang Allah terlepas dari yang dinyatakan kepada kita melalui salib. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Paulus Dara dengan NIM 71-2021-109. Saya akan menjelaskan mengenal Allah dan mengenal diri sendiri dari John Calvin. Di dalam Institutes, Calvin mulai dengan pertanyaan yang sama seperti Thomas Aquinas dan Martin Luther. Bagaimana kita menemukan pengenalan kita akan Allah? Pengenalan akan Allah dan pengenalan akan manusia terjalin sangat erat. Demikian Calvin memulai. Orang tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lain. Tetapi karena hormat kepada Allah, mari kita mulai dengan pengenalan akan Allah. Calvin memperkenalkan polaritas ini untuk membangun fondasi untuk keseluruhan karyanya. Kita dapat mengenal Allah tanpa mengenal diri kita sendiri, dan kita dapat mengenal diri kita tanpa mengenal Allah. Sebagaimana halnya dengan banyak para pemikir Kristen, penting Calvin membingkai pencarian ini sebagai proses tiga ganda. Pertama, kita mendapat pengetahuan tentang keselamatan kita, lalu kita bertumbuh dalam pengetahuan itu, dan akhirnya kita menentukan tujuan akhir kehidupan rohani kita. Kita menikmati kepekaan batin tentang Allah yang berasal dari kita, ciptakan dalam gambarnya. Setiap manusia diciptakan dalam gambar Allah. Gambar Allah adalah materi ilahi pada masing-masing kita. Sayangnya,
gambar ini telah tercemar karena dosa. Konsekuensinya, banyak dari kita yang tidak tahu tentang kepekaan batin akan Allah itu dan salah mengerti tentang keberadaannya dalam kehidupan kita. Hal yang sama terjadi juga ketika kita memikirkan tentang sumber kedua, yaitu alam semesta ciptaan Allah. Di mana-mana desain Allah memberikan kesaksian kepada Allah. Bentuk providensiannya, tataan ciptaan mencerminkan kemuliaannya. Alam juga mencenderungkan hati yang peka untuk mencari sebab dari tata dan keagungan tersebut. Keyakinan Calvin tentang keindahan, keteraturan dan desain ciptaan sangat mencengangkan. Sama seperti ia mengenali kondisi ciptaan dan kemanusiaan yang menyedihkan, ia juga memancarkan keyakinan tentang kebebasan Allah yang mengatasi segala sesuatu dan tentang rencana penyelamatannya. Yang ketiga dan terakhir, di mana kita menemukan pengenalan akan Allah ialah melalui Alkitab. Alkitab adalah firman ilahi dari Allah. Alkitab mengajarkan kita tentang Allah, menyatakan rencana keselamatannya, dan mengidentifikasi kegiatannya dalam mencipta dan menopang dunia. Mendapat pengertian lebih dalam tentang sifat Allah dengan jalan merenungkan kegiatannya dalam semesta ciptaannya. Akhirnya Alkitab mengajarkan kita tentang kegiatan pemeliharaannya dalam sejarah dan kegiatan spesifik dalam mencipta suatu umat miliknya. Pertama, sebagai umat Israel, Alkitab menolong kita mengerti apa jadinya hidup ini tanpa Allah dan apa yang menanti kita sebagai tujuan air jika kita bersekutu dengannya. Sesekali kita menyadari dapat mengenal Allah melalui Alkitab. Calvin memperlihatkan bagaimana kita dapat menemukan keyakinan tentang keandalan pengenalan kita itu. Iluminasi Roh Kudus dan firman Tuhan yang dinyatakan melalui Alkitab harus menjadi standar konfirmasi. Alkitab sebagai kacamata bagi kita agar dapat membaca alam dengan jelas dan benar. Demikian keduanya, iluminasi Roh Kudus dan Alkitab harus menjadi standar kita dalam mengatakan apakah sebuah pengetahuan adalah pengetahuan yang benar atau salah. Pengetahuan yang benar akan membawa manusia melihat pada kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ada kesimpulan yang dapat diambil, yaitu dalam abad ke-13 mulai, Francis dari Assisi muncul dan menganjurkan hak untuk melayani secara bebas dan luas dalam dunia. Ada 5 perkembangan yang penting yang perlu diperhatikan. Semua perkembangan ini berkontribusi pada pembaruan dan perubahan yang sedang bermekaran di seluruh Eropa. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran besar yang mengubah gereja. Menurut Aquinas, kita dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna. Kita harus melalui pembentukan dalam akal, budi, dan roh kita. Dalam melalui pembentukan itu, kita harus tahu sasaran akhir dalam hidup, dan setelah itu menetapkan bagaimana kita akan mencapai sasaran itu sesuai dengan cara kita menggunakan energi kehidupan kita, yakni pikiran, perasaan, dan keinginan. Dalam karya-karya Martin Luther ada hal-hal yang dapat kita pelajari. Menurut Martin Luther, anugerah Allah yang diberikan secara cuma-cuma melampaui semua usaha manusia. Ini yang membebaskan Luther untuk menikmati obat keabadian. Martin Luther memiliki kunci iman, yaitu Anfechtung, suatu ketiadaan pengharapan dan ketidakberdayaan. Hanya apabila kita memasuki keadaan ini, kita akan menyadari kebergantungan mutlak kita kepada Allah, dan kemudian kita merespon Dia dalam tindakan iman yang benar. Menurut John Calvin,
semua makhluk hidup membutuhkan Allah. Dalam Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah menyatakan rencana keselamatannya dan mengidentifikasi kegiatannya dalam mencipta dan menopang dunia. Alkitab juga menolong kita mengerti apa jadinya hidup ini tanpa Allah dan apa yang menanti kita sebagai tujuan akhir jika kita bersekutu dengannya. Secara garis besar, para tokoh legendaris, yaitu Thomas Aquinas, Martin Luther, dan John Calvin, mereka mengajarkan bahwa semua makhluk hidup membutuhkan Allah dalam segala hal, dan manusia pasti akan melalui sebuah pembentukan dengan mendapat sebuah cobaan dari Tuhan. Dengan sebuah pembentukan itu, kita akan menyadari bahwa kita rindu akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Tanggapan kritis dari kelompok kami, kita sebagai orang percaya memilih untuk hidup dalam kuasa Allah. Kita harus siap dalam keadaan apapun. Terkadang dalam hidup ada banyak cobaan yang datang. Kita tidak boleh takut atau khawatir. Kita harus tetap percaya bahwa Allah akan selalu membantu dan memimpin kita dalam keadaan apapun, sehingga kita mampu untuk menghadapi cobaan yang ada. Dengan adanya cobaan, kita dapat menyadari bahwa kita manusia bergantung dan membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih.